Ya, selamat sore saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Rumah Demokrasi untuk edisi 27 Juni 2023. Dan seperti tema Rumah Demokrasi lainnya, kita akan membahas bagaimana tema-tema dari kegiatan Rumah Demokrasi ini bisa menjadi wahana untuk sosialisasi, edukasi, ataupun hal-hal lainnya memberikan inspirasi kepada saudara yang ada di rumah dan pemirsa. Dan untuk tema kita pada hari ini adalah keterlibatan perempuan dalam politik. Memang kita mengetahui bahwa perempuan ataupun juga politik di Indonesia begitu terbuka untuk siapa saja berkontribusi aktif dan memberikan istilahnya apapun yang bisa memberikan kemajuan kepada masyarakat Indonesia, memberikan dukungan ataupun juga hal-hal positif luar biasa lainnya. Dan untuk kegiatan Rumah Demokrasi pada hari ini kita sudah bergabung dengan 3 narasumber kita, yang salah satunya melalui via daring ataupun juga Zoom, dan 2-nya sudah hadir di studio. Sebelum itu mungkin kita sapa dulu yang ada di studio. Selamat sore Ibu. Selamat sore, ini sudah bergabung bersama kita Ibu Dr. Nuraida Fitri ABS AGMAG selaku akademisi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini saya panggilnya Ibu atau Kakak? Suka-suka. Oh, suka aja ya, baik. Jadi saya panggil Ibu ya, Ibu Ida. Jadi berikutnya ada juga Kak Masta atau Ibu Masta Meldari Tona SH selaku aktivis perempuan. Apa kabar Kak? Sehat. Baik. Ya, sehat. Jadi memang hari ini kita akan membahas begitu banyak perempuan yang terlibat dalam dunia politik ataupun juga perkembangan Indonesia seperti itu. Dan sudah bergabung juga bersama kami di via daring tokoh perempuan Jambi, yaitu Ibu Ratu Munawwaroh. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ratu? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Luar biasa, kita akan banyak berdiskusi bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita membahas tentang perempuan dalam politik nih, Ibu Ida, bagaimana akhirnya perempuan bisa ikut berkontribusi dalam pemajuan bangsa, itu seperti apa Bu Ida kalau Ibu melihat saat ini? Bu Fitri ya? Iya, Bu Fitri ya. Iya, baik. Baik, sebelum itu kita berbicara dulu perempuan ya. Perempuan itu kan makhluk yang sangat luar biasa. Ini memberikan kodrat oleh Sang Helik ya, oleh Allah sebagai perantara melahirkan calon manusia dengan selain melahirkan, merawat ya kan, mendidik sehingga menjadi penerus generasi bangsa yang memiliki karakter yang sangat baik. Nah, tentu di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa perempuan itu memiliki hak yang sama terhadap laki-laki. Bahkan saya pikir bukan hanya di dalam Islam, tetapi juga di dalam agama lainnya, bahkan di dalam Alkitab, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama dalam hal apapun itu, termasuk di bidang politik. Nah, bahkan di dalam regulasi kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya kan, diberikan juga perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama dalam hal bidang apapun. Nah, tentu pengaruh utamaan gender ini dalam perspektif gendernya, perempuan dengan memiliki hak yang sama di bidang laki-laki bisa bekerja di luar domestik. Nah, tentunya ya kan, yang kita menjadi persoalan saat ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya saat ini mengacu misalnya pada pemilu 2019 yang lalu, bahwa untuk komposisi anggota DPR RI kita yang diamanahkan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sekurang-kurangnya 30% keterlibatan perempuan ternyata belum mencapai ya kan. Data KPU pada pemilu 2019 anggota DPR RI itu hanya 20,8%. Artinya kita ada 575 anggota dewan, ada 120 perempuan, artinya kurang dari kuota tersebut. Nah, tentu ini ada PR bagi kita sebagai perempuan. Ada apa ini? Nah, ini yang harus dievaluasi, ini yang harus di-upgrade, bagaimana partisipasi perempuan di dalam bidang politik bisa lebih maju kembali. Seperti itu. Baik, jadi memang bagaimana keterlibatan perempuan itu sendiri bisa dijadikan istilah pandangan khusus seperti itu ya, terkait dengan bagaimana keterlibatannya. Nah, ini sebenarnya menarik ya Ibu Ratu, selaku tokoh perempuan yang ada di Jambi. Kalau Ibu Ratu sendiri melihat atau menilai bagaimana sebenarnya keterlibatan perempuan sejauh ini, dan kapan sebenarnya tonggak pertama perempuan khususnya di Provinsi Jambi bisa terlibat aktif dalam segala hal termasuk di dalam politik? Iya, makasih juga kesempatannya udah diajak berbicara di sini. Topiknya sangat menarik. Sebetulnya hampir setiap saat didiskusi, dan sebetulnya persoalannya sudah sangat jelas.
selanjutnya, maksudnya solusinya adalah memang karena masyarakat kita terbiasa dengan budaya patriarki. Budaya patriarki itu adalah budaya bagaimana menomorsatukan laki-laki. Perempuan tidak diberikan posisi atau tempat yang seharusnya dalam semua bidang. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa berkiprah dalam dunia. Nah, tadi yang sampaikan oleh Mbak Fitri, bagaimana beliau dengan pengit yang sudah belasan tahun KPU, DKPP dan sebagainya, melihat bagaimana angka-angka itu belum memenuhi sesuai dengan amanah undang-undang. Tentunya sebetulnya ini harus menjadi sebuah PR besar bagi para pemangku kepentingan, termasuk bagi saya sebetulnya juga pemerintah. Apa yang saya lihat selama ini mungkin boleh tolong karena dalam hal ini pemerintah daerah di itu masih belum optimal dalam menyekan atau mensosialisasikan tentang betapa sangat pentingnya peran dalam politik. Saya sering tanya misalnya ketika apakah masyarakat itu secara waktu-waktu terima pembelajaran tentang politik dari camat, lurah kah atau dari Kesbangpol, itu hampir bisa dikatakan sangat angkanya. Nah, ini sebuah kritik yang saya pikir pemerintah harus tidak tutup mata tentang hal ini. Mereka sendiri yang seharusnya bertip, kemudian salah satunya menurut saya adalah memasukkan agenda-agenda pembelajaran tentang perempuan dan politik itu dalam kurikulum sekolah gitu. Jadi sejak usia dini anak-anak kita, generasi bangsa ini sudah terbiasa bahwa betapa pentingnya ketika perempuan itu masuk ke dalam politik dalam sebuah sistem yang terstruktur dengan sangat masif dan baik gitu. Baik, Bu Ratu. Jadi memang begitu banyak catatan ataupun juga bagaimana akhirnya perempuan ini bisa terlibat sendiri seperti itu ya, Bu Ratu ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat dari perspektifnya aktivis perempuan, bagaimana sebenarnya keterlibatan perempuan sejauh ini untuk segala dimensi ukuran ataupun segmentasi terkait juga politik seperti itu? Saya rasa kalau saya lihat ya, Bu Ratu, jadi bagaimana mereka juga mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, apapun itu ya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, budaya dan sebagainya. Jadi kalian bahwa persoalannya perempuan nggak mampu itu tidak benar menurut saya. Perempuan mampu, masyarakat kemudian belum apa yang dinamakan pertama stigmatisasi, yang kedua marginal, yang ketiga ada peran ganda perempuan yang selalu dianalogikan bahwa itu menguat. Itu persoalan-persoalan yang saya katakan tadi dirangkum dalam budaya patriarki tadi. Baik. Nah, baik, Bu Ratu. Mana Oke, baik Bu Ratu. Kita ke pertanyaan berikutnya atau narasumber berikutnya. Ini ada Kak Imelda. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratu bagaimana memang aktivis perempuan ini. Kita langsung menanyakan langsung ke aktivisnya perempuan yang ada di Jambi ini, Kak Imelda atau Ibu Imelda. Seperti apa sebenarnya Ibu melihat bagaimana keterkaitan perempuan dan politik ini sendiri? Oke, tadi seperti yang juga udah dijelaskan sama Ibu Ratu ya, sama Ibu Fitri, memang keterwakilan perempuan itu sangat minim. Saya sepakat kalau misalnya sejak dini diberikan pendidikan politik itu atau dimasukkan dalam kurikulum, sehingga politik atau peran perempuan itu tidak menjadi hal yang tabu atau sesuatu hal yang mahal gitu setelah misalnya seorang perempuan itu sudah dewasa atau sudah mahir untuk pendidikan atau berkegiatan. Karena apa? Sekarang ya memang karena masyarakat kita patrilineal jadi menjadi sangat awam dan sangat tabu apabila misalnya perempuan duduk bersama sampai larut malam membahas sesuatu hal misalnya dalam rapat-rapat atau kegiatan, itu akan didiskreditkan ya menjadi sesuatu hal yang gimana gitu kan terhadap perempuan. Jadi
Kalau keterwakilan perempuan, jangankan dalam politik, aktivis juga sangat jarang gitu. Aktivis misalnya seperti kami di Serikat Buruh, itu memang keterwakilannya sangat minim sekali. Saya sendiri, kami di Provinsi Jambi, anggota kita 6.000 orang. Dari 6.000 ini lebih kurangnya perempuan itu paling 100 lebih cuman. Itu kan sangat minim. Nah, saya sepakat seperti tadi yang Ibu Fitri dan Ibu Ratu sampaikan, harus ada selain dari mulai sejak dini diberikan pendidikan politik, maunya ada pendidikan khusus politik bagi perempuan. Jadi ada suatu tempat yang nyaman, naungan yang nyaman juga, supaya perempuan itu lebih lebih merasa diterima, kemudian bisa berekspresi kan gitu, menyampaikan apa yang harusnya disampaikan. Sekarang perempuan ini kita sangat memahami peranannya sangat penting, tapi ruangnya itu sangat terbatas gitu. Ruang dan pemikiran masyarakat kita sangat terbatas kepada kaum perempuan. Ini memang menjadi tugas kita bersama, karena tidak bisa dipungkiri perempuan ini sangat sebenarnya sangat kuat ya, sangat kuat, sangat pintar, karena ya di dalam rumah tangga sendiri, meskipun dia bukan kepala rumah tangga, tapi sebenarnya yang paling memahami dan menguasai rumah itu adalah perempuan kan gitu. Anak, suami, kepala rumah tangga kan dia yang paling ini. Kalau saran saya sih berpikiran harus diberi ruang. Pendidikan khusus politik bagi perempuan itu yang harus kita menjadi tugas kita bersama untuk dilakukan. Baik, ini tadi terkait dengan sambungan dari Bu Ratu, kemudian juga dari Ibu Imelda sendiri, Bu Fitri. Ada tidak mungkin hal-hal yang mungkin menjadi wacana atau langkah strategis terkait dengan pendidikan politik bagi perempuan? Ya, tadi saya juga sepakat ya, statement Bu Ratu dan Bu Nasta ya. Okay. Luar biasa. Sebelum kita ke mitigasi atau solusi, tentu kita harus mendudukkan dulu persoalan kendala. Kenapa sih perempuan ya kan partisipasinya sangat rendah? Di sini saya melihat berbagai persoalan kendala yang dihadapi. Salah satunya seperti Bu Ratu sebutkan. Pertama adalah patriarki tadi ya, budaya, persepsi. Masyarakat kita sangat sulit untuk mengikis persepsi tersebut ya, seperti yang Bu Imelda jelaskan tadi, bahwa bagaimana seandainya perempuan pulang larut malam dengan kegiatan rapat, itu juga menjadi persoalan. Artinya mengikis persepsi tersebut sangat sulit di budaya kita, khususnya di pedesaan ya, di tempat masyarakat ya, itu sangat sulit. Kedua adalah kendala faktor ekonomi. Nah, hambatan geografis itu juga menjadi persoalan. Bagaimana seorang perempuan pergi untuk ikut misalnya pelatihan, kegiatan politik atau kampanye dan sebagainya, sementara letak geografis sangat sulit dan itu dibutuhkan ekonomi. Artinya faktor ekonomi juga mempengaruhi. Selanjutnya ketiga adalah faktor keluarga. Bagi yang berpasangan, yang memiliki suami, izin suami itu sangat diperlukan dan tidak semua laki-laki bisa dimengerti untuk hal itu. Artinya banyak faktor ya kan, faktor pendidikan ya, banyak hal. Nah, tentu solusi mitigasi yang harus kita lakukan salah satunya adalah tadi pendidikan dini sejak pendidikan khusus politik sejak dini ya kan, dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Bagaimana upaya pemerintah effort terkait itu. Selanjutnya juga ada pendidikan pelatihan-pelatihan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana adanya representasi politik, bahwa perempuan itu diberikan tempat-tempat strategi, misalnya dalam organisasi dia menjadi ketua, sekretaris, sehingga dia bisa memberikan keputusan, dia bisa mengambil kebijakan. Saat ini kan laki-laki yang lebih dominan jadi ketua, sekretaris dan sebagainya, sehingga yang mengambil kebijakan itu laki-laki. Nah, perempuan jarang hal seperti itu. Maka dari itu ini butuh effort untuk itu. Nah, tentunya butuh dukungan dari semua pihak, dan tidak dari satu pihak, tapi butuh semua dukungan, baik itu dari pemerintah, dari semua organisasi, bahkan dari diri sendiri ya kan, dari diri pribadi, dari bagaimana pribadi kita bisa mengupgrade. Perempuan harus bisa mengupgrade dirinya, baik itu dari si karakter yang bisa open mind ya, memperbaiki karakter diri itu sangat penting, bukan hanya dari sisi intelektual tapi juga kecerdasan emosional. Jadi ada
keseimbangan equilibrium antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional. Itu yang sangat dipentingkan oleh perempuan. Saya pikir seperti itu. Baik, Bu Fitri. Jadi memang banyak sekali dimensi ukuran terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang bisa atau tidaknya, terkhusus perempuan dalam bergabung di dunia politik. Ini kita akan panjang pembahasan bagaimana perempuan bergabung dalam dunia politik. Usai jeda kami akan kembali tetap di Rubah Demokrasi. Baik, saudara, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi untuk edisi hari ini, di mana memang bagaimana keterlibatan perempuan bisa dalam politik dan juga bisa dalam segala hal. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri, bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi keterlibatan perempuan itu sendiri. Nah, kalau Ibu Ratu sendiri bagaimana melihat faktor ini sendiri sebagai tokoh perempuan yang ada di Jambi, bagaimana implementasi faktor tersebut dan juga istilahnya penrumusan jalan keluar seperti itu, Bu Ratu? Ya, makasih. Solusinya tadi saya sudah sampaikan. Pertama adalah bagaimana peran secara totalitas dari pemerintah untuk yang memang betul-betul menginginkan optimalisasi dari peran perempuan dalam politik. Dan tentunya ini kesadaran ini harus muncul dengan melihat by data, hasil survei yang memperlihatkan bagaimana ketika perempuan diberi kesempatan dalam bidang politik akan menghasilkan keputusan-keputusan yang buat pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat di semua bidang. Ini barangkali yang harus betul-betul diingatkan. Jadi bukan hanya semata untuk memenuhi aturan undang-undang tentang masalah kuota 30% suara perempuan, tapi betul-betul merasakan bahwa oh iya, ketika perempuan kesempatan maka kemudian menghasilkan banyak kebaikan untuk masyarakat. Ini kita kemudian bisa mengkomparasi berbagai negara yang sudah berhasil mendatangkan perempuan di kesempatan, khususnya di parlemen. Saya rasa Bu Fitri mungkin nanti yang lebih tahu datanya bagaimana negara yang sudah berhasil. Ada negara yang di parlemennya itu sudah melebihi angka 50%, gitu. Mungkin bisa diterangkan untuk hal itu. Yang kemudian yang selanjutnya adalah bahwa memerlukan sebuah langkah yang sangat panjang. Karenanya grand design-nya itu harus betul-betul disepakati antara partai politik itu sendiri. Karena terkadang ada saya melihat partai politik yang tidak legowo untuk memberikan kesempatan itu kepada kader-kadernya. Karena ini dengan hasrat politik dari kaum laki-lakinya sendiri. Nah, ini yang harus kemudian negara hadir di sini, undang-undang hadir di sini untuk memberikan kesempatan itu. Tidak cukup dengan tapi memang dengan sertai langkah atau kita sampaikan dengan apa itu. Nah, setelah undang di 30% ini cukup baik, tapi ternyata pada pelaksanaannya juga tidak berjalan dengan baik gitu. Dengan faktor-faktor yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan, Mbak Fitri sampaikan, dan Mbak siapa tadi, mohon maaf saya baru salam kenal ya Mbak. Arti hambatan-hambatan yang ditemui ini juga di sebuah wahana diskusi dibicarakan antara partai politik dengan Nah, saya kebetulan saya sebagai wakil bidang politik tidak pernah merasa ada sebuah goodwilling dari pemerintah yang ayo dong kita sama-sama merumuskan kenapa nih angkanya sampai kita mau pemilu, gimana nih partai politik untuk agar angka angka keterpilihan kaum perempuan itu. Nah, sampai sekarang saya nggak terima gitu hal kayak gitu. Jadi kayak masih sebatas memenuhi 30% kok sampai itu ya ngapain ya gitu kan. Baik. Jadi nggak pernah melihat keseri gitu dalam hal itu. Jadi memang artinya kemudian jika mohon maaf saya udah sampai bandara. Apalah artinya kemudian jika keinginan itu hanya sebatas diskusi dan lain sebagainya, yang kemudian tidak diterjemahkan dalam langkah-langkah yang
saya sampaikan tadi, affirmative action itu gitu. Baik Bu Ratu. Jadi memang segitu menariknya ya. Nah, kita akan lanjut ke Mbak Mastah ini sendiri. Nah, tadi Mbak Mastah sudah mendengar penyampaian dari Bu Fitri dan juga Bu Ratu. Nah, bagaimana perspektif dari aktivis perempuan sendiri terkait faktor-faktor dan inklusivitasnya tadi terkait dengan saya melihat ada hal yang sebenarnya menjadi poin sendiri dari Bu Mastah. Iya, terkait memang keterwakilan perempuan ini ya. Ini mencuat kalau sudah dekat-dekat mau pemilihan, mau pemilu, mau apa, ini baru sibuk dibicarakan gitu. Nah, selama ini tidak ada greget baik dari pemerintah maupun dari partai politik sendiri, ini tidak ada perhatian. Ya seperti tadi Bu Ratu bilang, ya ini hanya aturan, karena aturan undang-undang aja harus memenuhi 30%. Jadi mau nggak mau, ya banyak itu partai politik, ya udahlah siapa aja yang dapat gitu. Jadi undang-undang sendiri pun kalau menurut saya ya, yang masyarakat awam yang di lapangan, yang meskipun aktivis gitu kan, ini hanya sekedar pemenuhan kuota gitu. Tapi pemerintah sendiri tidak melakukan, tidak greget dalam hal ini untuk pembinaan pendidikan kepada kaum perempuan. Sehingga dengan minimnya dukungan baik itu dari pemerintah maupun dari partai politik, ya perempuan itu semakin terdegradasi dia kepercayaan dirinya untuk bangkit, untuk menyuarakan, untuk keterwakilannya, dia jadi semakin terkungkung gitu. Ya memang kita lihat ya, kadang-kadang menjadi pemikiran juga, kemana perempuan yang sebanyak ini gitu. Kadang-kadang kan, apalagi kayak sekarang, mau pemilihan, mau pemilu ini, di jalan-jalan, di mana kita lihat itu banyak itu foto-foto perempuan keterwakilan. Tapi tingkat keberhasilannya nanti keterpilihannya itu, kalau tadi saya bilang ke Mbak Fitri mungkin 1 dari banding 10, Mbak Fitri bilang itu terlalu baik, Mbak beri penilaian 1 banding 100 katanya. Jadi kemana gitu. Jadi ini kayak seolah-olah keterwakilan perempuan ini, itu tadi seperti saya bilang, yang penting udah terpenuhi aja deh. Jadi memang baik dari pemerintah sendiri maupun dari partai politiknya ini tidak membuat ini menjadi suatu hal yang sangat urgent dan yang penting. Keterwakilan perempuan ini tidak dipandang sebagai hal yang penting gitu, sehingga ini ya yang penting adalah gitu. Ya kalau kami dari keterwakilan aktivis, ya kalau harapan kita ini menjadi PR bersama supaya semakin banyak perempuan yang mewakili kaumnya, menyuarakan kaumnya kan begitu, dengan kepercayaan diri dan kemampuan yang full gitu, yang padahal karena kan kalau aktivis perempuan ini atau para perempuan ini benar-benar diberdayakan, seperti tadi yang Ibu Ratu bilang, itu hasilnya keputusannya itu banyak, sangat banyak untuk memberikan keputusan yang kebaikan untuk masyarakat. Nah, sebenarnya menarik tadi ketika saya mendengar Kak Mastah menyampaikan, Ibu Mastah menyampaikan ada poin di mana ketika masa politik dimulai adanya istilah comotan seperti itu ya. Siapa yang mau mengisi 30% ini? Nah, itu seperti apa sebenarnya langkah strategis yang harus dilakukan Bu Fitri terkait dengan jangan sampai nih partai politik asal cobot sehingga nanti pun jika terpilih atau tidak perempuan ini tidak bisa memberikan kontribusinya yang luar biasa. Seperti apa Bu Fitri? Maka partai politik itu butuh pendidikan politik, penjaringan. Jadi di saat masa pencalonan, tentu di saat rekrutmen sebagai bakal calon, tentu setiap partai politik itu ada yang namanya rekrutmen, penjaringan. Tidak hanya comot, si A masukin sekian, ya kan, dari 3 ada perempuannya, dari 6 ada perempuannya, kan seperti itu ya dalam PKPU-nya ya. Tidak seperti itu, yang penting ada. Tetapi memang dalam rekrutmen itu ada penjaringan, ada pendidikan politik. Artinya ada asesmennya gitu loh. Betul-betul ini perempuan dipersiapkan sejak dini untuk masuk dalam parlemen, sehingga di saat nanti ikut dalam helat pesta demokrasi ini mereka siap dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi mentalitas, dari sisi semuanya, sehingga bisa terjun dan sejajar dengan laki-laki, bahkan mungkin bisa sukses lebih dari laki-laki itu. Saya juga menarik ya, mengutip buku Pak Joni Lapenisduki ya, tahun 2008, itu ada salah satu buku yang menarik saya lihat,
politik dalam paras perempuan. Ini salah satu menarik. Dalam buku tersebut, dalam esai tersebut dijelaskan bahwa politik itu wajib ada terwakili oleh perempuan. Karena apa? Indonesia negara yang demokrasi yang berasaskan konstitusional, bahwa hak politik itu adalah dimiliki juga untuk perempuan. Maka dari itu sistem negara kita, jika ada kepentingan politik perempuan, maka sistem keadilan. Artinya argumentasi dari Joni tersebut adalah bahwa kepentingan politik tidak terlepas dari perempuan, karena perempuan salah satunya ikut membangun negara ini. Maka dari itu, ya, partisipasi perempuan sangat dibutuhkan. Saya pikir memang tentu sangat dibutuhkan, itu tidak artinya gini, bagaimana semua pihak itu bisa mendukung, bukan hanya pemerintah. Tadi saya lihat juga karakter diri juga, ya kan, bagaimana perempuan itu bisa mengupgrade dirinya melalui pelatihan, melalui pendidikan, lebih ya bersikap baik, attitude yang baik, menampilkan performa yang benar, banyak hal. Nah, itu salah satu mitigasi atau solusi yang harus dilakukan perempuan, sehingga perempuan juga bisa berpartisipasi dalam segala bidang, khususnya politik, seperti itu. Baik, Bu Fitri. Ini menyambung lagi dari Bu Fitri tadi, Bu Ratu ya, terkait dengan sekilas kalau kita melihat bahwa partai politik ini dianggapkan sebuah sekolah gitu, ada asesmen dan lain-lain yang ketika melahirkan pemimpin ataupun juga masa depan lah perempuan, seperti itu. Dan sebenarnya kalau Bu Ratu sendiri melihat bagaimana sebenarnya parpol ataupun juga dimensi tolak ukur dari partai politik ini memberikan asesmen ataupun edukasi terkait dengan pendidikan politik untuk perempuan khususnya di Provinsi Jambi. Jadi memang yang Mbak Fitri sampaikan tadi, saya sangat sepakat. Untuk menjadi jangankan anggota ya, untuk menjadi seorang perempuan politik aja, itu pandangannya tentu harus berbeda. Kita nggak sama dengan biasa saja gitu. Kenapa? Karena di politik artinya kita bicara tentang berbagai kebijakan pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi memang sangat penting, dan itulah yang terjadi sebetulnya, bahwa salah satu faktor yang membuat kesulitan perempuan berkiprah dalam politik adalah tingkat pendidikan, seperti yang Mbak Fitri tadi. Tapi lagi-lagi alih-alihnya adalah budaya patriarki. Coba kita lihat, ketika di dalam sebuah keluarga ada sebuah prioritas, maka akan diprioritaskan untuk sekolah tinggi itu adalah anak laki-laki, anak perempuan gitu kan. Nah, sementara tadi saya lupa menjawab tadi yang nomor 1 ya, disampaikan tentang peran Indonesia dalam politik. Itu sejarah sudah membuktikan di Indonesia, misalnya di Aceh, itu yang saya tahu ada 3 periode kerajaan Aceh dipimpin oleh perempuan, Sultaniyah. Saya lupa nama-namanya, dan tercatat bahwa itu sangat. Kemudian Laksamana perempuan pertama di dunia itu dari Indonesia, Laksamana Kemalati, pimpin 2000 pasukan, isinya perempuan semua, membunuh saya lupa Belanda. Kemudian Cut Yadin itu adalah 2 pahlawan perempuan yang telah berhasil pemerintahan Belanda, penjajahan berhasil memporak-porandakan negara Belanda. Bayangkan, itu adalah salah satu perang terberat yang dihadapi oleh Belanda. Belum lagi Nyi Ageng Serang misalnya, dalam usia kalau tidak salah 72 tahun itu penjajahan Belanda. Belum lagi di Sulawesi ada juga 3 raja perempuan yang berhasil melawan Belanda. Kemudian kita kenal juga raja-raja di Singosari, ya, raja perempuan. Itu wilayah jajahannya itu konon kabarnya sampai ke Asia. Balik lagi, sebetulnya adalah kesempatan yang tidak diberikan kepada perempuan, dan pemerintah, mohon maaf, ya, tidak serius untuk masalah itu. Saya serius kenapa? Ketika misalnya saya berdialog dengan banyak anak muda di Jambi, pengetahuan mereka apa yang didapat di sekolahnya tentang perempuan dan sebagainya, poin-poin yang saya sampaikan mereka geleng kepala, nggak paham gitu kan. Bahkan di kuliahan saya tanyakan hal ke anak-anak di kampus, mereka juga nggak paham gitu. Nah, ini artinya kritik kepada pemerintah, ayo serius gitu. Rasa cukup dengan undang-undang 10% nggak cukup, karena ternyata setelah diundang-undangkan
kita temui banyak kendala yang kemudian solusi juga tidak dipecahkan oleh secara bersama. Kalau kami dari partai politik sudah sangat jelas, saya senantiasa kemudian mengkaderisasi kader kuat. Saya terangkan seperti apa politik dan kenapa harus yang muda perempuan berpolitik. Dan saya beri contohnya bagaimana ketika sebuah negara diberikan kesempatan, salah satunya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, maka yang dinamakan teraan itu akan jauh lebih terjadi percepatannya. Baik Bu Ratu, jadi memang terkait dengan kesadaran perempuan itu sendiri. Nah, sejauh ini kalau menurut dari Kak Imelda atau Kak Masta sendiri, Bu Masta, itu terkait dengan kesadaran perempuan untuk keterlibatan dalam politik bagaimana sejauh ini? Kalau saya lihat memang kita di lapangan ya, kesadaran perempuan itu sebenarnya besar untuk keterlibatan dalam politik. Cuman ya itu tadi, pertama kesempatan, yang kemudian juga dilema ya, pemikiran-pemikiran yang sistem patrilineal ini tadi itu, banyak perempuan yang mau sebenarnya, mau terpanggil, tapi ya itu tadi, kesempatannya kurang. Kemudian pemikiran-pemikiran orang, kalau orang pulang malam atau bagaimana kan gitu. Nah kemudian kan kesannya juga kan kalau partai politik ini kan kayak eksklusif. Ya kita berharap baik negara maupun partai politik untuk pembinaan atau pendidikan politik ini ya terbuka untuk umum lah. Jangan misalnya ya oke, kayak tadi Ibu Ratu bilang kalau PDI Perjuangan ada sekolahnya. Nah untuk masuk ke sana kan berarti harus yang kader kan gitu. Nah ini kan belum terbuka untuk umum kan gitu. Kita berharap jangan yang terkotak-kotak, tapi yang terbuka untuk umum, untuk yang jadi ya perempuan juga akan lebih nyaman, mereka di sana mengenyam pendidikan, politik dan pemberdayaan tadi. Kalau saya melihat ya, apalagi kalau di Provinsi Jambi, saya juga sering dan berhubungan dengan para kaum perempuan. Sebenarnya niat mereka besar, mau mereka gitu. Cuman itu tadi, kemampuan mereka ada, tapi kesempatan belum tentu ada, kan gitu. Kadang perempuan memang memandang partai politik ini, ini harus yang begini, ini harus yang begini, kan gitu. Nah, kalaulah ke depannya, baik pemerintah maupun partai politik tadi saya bilang, membuka peluang pendidikan politik ini seluas-luasnya, saya yakin akan lebih banyak perempuan-perempuan, khususnya Provinsi Jambi ataupun Indonesia, pasti mereka akan lebih banyak ini yang termotivasi untuk belajar dan ikut belajar di sana. Tapi itu tadi, jangan yang eksklusif ini kan gitu. Baik Kak Imelda. Jadi kita akan membahas selanjutnya lagi, kita usai jeda tetap di Dialog Ruang Publik, maksud saya di Rumah Demokrasi untuk edisi hari ini, dan tetaplah bersama kami. Baik saudara, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi, di mana tadi kita sudah membahas begitu banyak bagaimana akhirnya perempuan bisa terlibat dalam politik seperti itu. Nah tadi udah disampaikan juga oleh Bu Ratu, terus juga Bu Imelda terkait bagaimana istilahnya perempuan bisa dapat ataupun juga bisa diberikan sebuah wahana mengakses politik itu sendiri. Nah tadi sudah disampaikan juga dari Kak Imelda terkait dengan kesadaran. Nah kalau dari pandangan Kak Fitri sendiri, sebenarnya sejauh apa sebenarnya perempuan ini sadar untuk terlibat seperti itu? Sebenarnya tadi yang disampaikan Bu Ratu, Bu Nasta itu udah saya sepakat ya, banyak hal yang udah disampaikan. Tapi jadi gini, ini juga Indonesia mungkin juga perlu belajar dari berbagai negara. Bahkan tadi kalau berbicara kita sejarah masa lalu dari kerajaan, Indonesia sudah punya sebenarnya kan, dari Cut Nyadin, dari beberapa ya apa tadi yang disampaikan Bu Ratu, ada beberapa tokoh-tokoh wanita. Nah tadi yang seperti disampaikan Bu Ratu juga ada beberapa negara yang kabinetnya tuh di atas 40%, seperti misal Swedia, Meksiko, Finlandia. Itu salah satu negara-negara maju kecil, negara kecil di Eropa maju, tapi dia memiliki kabinet perempuan yang luar biasa, bahkan mencapai di atas 30%, ada yang 40%, bahkan sampai 50%.
Nah, perempuan-perempuan di sana begitu luar biasa. Artinya kita Indonesia juga mesti belajar, walaupun dari sejarah masa lalu kita memiliki perempuan-perempuan yang tangguh dari sisi agama, budaya, politik dan sebagainya. Maka dari itu kesadaran perempuan pertama adalah tadi diberi kesempatan dan mengupgrade dirinya. Nah, itu yang sangat penting. Mengupgrade diri di sini bukan hanya dari sisi pengetahuan, ilmu politik saja, budaya, agama, tapi dari sisi karakter. Saya tekankan kembali bagaimana perempuan itu memiliki karakter yang baik, ya kan, karakter diri. Jadi biasanya kenapa sih jumlah pemilih perempuan lebih banyak, kok nggak ada yang milih perempuan? Nah kan pertanyaan di situ ya, kenapa perempuan tidak mau memilih perempuan? Nah ini karakter kembali lagi ya kan, persepsi perempuan itu sendiri. Maka bagaimana perempuan itu bisa open mind, open look ya kan, artinya perempuan memiliki karakter yang baik. Maka saya selalu tekankan adanya sebuah kecerdasan intelektual dengan emosional. Ada sebuah equilibrium di sini, yaitu keseimbangan, bagaimana saling terintegrasi. Banyaknya kita, anak-anak kita hanya lebih cerdas di intelektual, tapi sangat kurang di emosional. Nah, ini yang perlu kita integrasikan bersama, sehingga perempuan-perempuan kita ya kan bisa memiliki hal tersebut. Adanya kesadaran mengupgrade diri, mengupgrade betul-betul bukan hanya dari sisi pengetahuan, tapi dari segi karakter. Itu yang sangat penting. Pertama, kesempatan mengupgrade diri. Ketiga, upaya dari semua belah pihak, dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, dari organisasi, dari semua banyak hal, lingkungan, keluarga dan sebagainya, sehingga terciptalah perempuan yang betul-betul memiliki mandiri ya kan, berakhlak, memiliki ilmu pengetahuan dan sebagainya, sehingga perempuan bisa terlibat baik di politik. Bahkan yang terakhir mungkin saya ingin menambahkan media. Ini tidak kalah penting ya. Media ini membentuk opini masyarakat, menggiring opini, bagaimana mencitrakan perempuan itu memiliki karakter yang baik, memiliki pengetahuan yang baik nih. Jadi media sangat penting dalam menggiring opini masyarakat. Terakhir, jejaring. Saya sangat penting bagaimana perempuan memiliki jejaring, ya kan, dari sisi aktif di organisasi A, B, C maupun di ormas lainnya, sehingga atau di OKP, sehingga perempuan bisa melatih keterampilan kepemimpinannya di sana. Jadi bukan hanya pendidikan khusus terhadap perempuan saja, politik pendidikan politik perempuan, tapi juga ada kepemimpinan. Bagaimana perempuan itu bisa memimpin dalam sebuah organisasi. Maka sangat penting perempuan aktif dalam berbagai organisasi di segala lini tentu. Baik Bu Fitri, jadi memang ada istilahnya dimensi ukuran beberapa hal yang bisa membangkitkan kesadaran perempuan. Nah Bu Ratu, kalau misalnya dari tokoh perempuan sendiri Bu Ratu ya, ini kan ada tadi segmented di mana mungkin ada partai politik yang punya sekolah khusus seperti itu. Tapi bagaimana kalau Ibu Ratu sendiri melihat seorang ibu dalam rumah gitu ya, yang memiliki keluarga yang memberikan pendidikan, apakah ada peran penting sebagai perempuan yang memberikan pendidikan kepada anak perempuannya terkait dengan politik seperti itu? Iya, makasih. Mungkin saya ingin menanggapi dulu yang pertama dari Mbak Imelda tadi tentang bagaimana partai politik tidak eksklusif. Saya ingin terangkan bahwa sekolah itu bukan eksklusif. Sekolah itu justru adalah bukti keberpihakan kita terhadap bagaimana peran perempuan itu harus betul-betul berkualitas. Jenjangnya itu harus lewat sekolah gitu kan. Jadi beda jalurnya. Kalau eksklusif itu dikesankan misalnya ketika partai politik hanya berbicara tentang hal-hal yang tidak dipahami oleh masyarakat. Tampilannya flexing, tampilannya tidak merakyat, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan eksklusif. Kalau sekolah bukan eksklusif. Sekolah justru bagaimana itu, dan itu secara gratis ya kita selenggarakan, adalah justru bukti keseriusan kita terhadap bagaimana tentang perannya penting perempuan. Dan bagaimana untuk yang bukan kader, kami lakukan itu semua Mbak. Jadi kami memang selalu melalui praksi, melalui kader di setiap tingkatan, PAC, anak ranting dan ranting, itu melakukan semua kegiatan itu. Nah kemudian tentang peran perempuan, ibu rumah tangga, balik lagi ujungnya selalu adalah budaya patriarki. Perempuan, ibu rumah tangga selalu dianggap tidak mampu, selalu dianggap lemah dan lain sebagainya. Tugas saya dari dulu karena kebetulan sebagai ketua tim penggerak PKK dari tahun 99 dulu keliling Provinsi Jambi, salah satunya itu menyadarkan hal itu di berbagai kesempatan, di berbagai ruang, menyampaikan bahwa perempuan itu nggak lemah.
Kalau dalam Islam itu ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa perempuan itu tiang negara. Saya sampaikan yang namanya tiang itu lemah enggak. Yang namanya tiang itu pasti kuat, artinya perempuan itu kuat. Begitupun dengan contoh-contoh yang seperti saya sampaikan tadi, para pahlawan perempuan di Indonesia yang sudah terbukti mereka memperlihatkan betapa perempuan di zaman sekian ratus tahun yang lalu saja udah sedemikian hebatnya. Seharusnya secara logika perempuan sekarang akan jauh lebih hebat, ditunjang dengan berbagai infrastruktur, ditunjang dengan berbagai undang-undang, aturan yang sudah senantiasa kita dorong untuk melindungi kaum perempuan, memberikan kesempatan kepada kaum perempuan. Nah, inilah yang butuh keseriusan dari semua pihak tanpa terkecuali untuk mendorong itu semua, karena tidak semua pihak juga menginginkan kaum perempuan itu untuk bisa total terjun di dalam pemerintahan, total terjun di dalam semua bidang. Masih banyak yang saya sampaikan, masih marginalisasi peran ganda perempuan itu masih menjadi persoalan-persoalan serius ternyata di tingkatan-tingkatan tertentu gitu. Baik Bu Ratu. Nah, kalau misalnya terkait dengan pendidikan ini ya Kak Imelda, terkait dengan pendidikan politik dalam dunia keluarga seperti itu. Nah, selaku aktivis perempuan, sejauh apa sebenarnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan politik sama anaknya? Kalau peran keluarga itu dalam memberikan pendidikan politik, apalagi kepada anak perempuan ya, itu yang paling utama. Karena segala sesuatunya sebelum keluar itu dimulai dari keluarga. Memang di sanalah tadi saya dari awal saya sudah bilang memang kepala rumah tangga itu adalah ayah, tapi tiang dan pilar yang paling utama itu adalah perempuan. Memang sangat diharapkan keluarga itu ya mewariskan nilai-nilai atau paling tidak membeda-bedakan lah. Tadi kalau Ibu Ratu bilang kan, apalagi kalau dalam keluarga Indonesia ini paling banyak ini kalau misalnya ada yang harus diutamakan dalam pendidikan itu biasanya anak laki-laki kan gitu ya. Mudah-mudahan itu yang harus terus kita suarakan kepada keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, untuk tidak melakukan perbedaan itu. Nah, kemudian kalau saya melihatnya ini segala sesuatu memang dimulai dari keluarga, khususnya ibu. Itu kenapa begitu pentingnya peran perempuan ini. Skup negara terkecil adalah kota. Skup kota yang terkecil adalah keluarga. Segala sesuatu baik kota baik negara itu dimulai dari keluarga. Memang segala sesuatunya dimulai dari keluarga. Oke, kita bicara A, B, C, dan Z di luar, tapi kalau keluarga juga tidak diperhatikan kan tidak ada hasil juga. Nah, saya berharap dengan adanya perempuan di dalam keluarga itu bisa mewariskan nilai-nilai kepada anak-anak perempuannya. Mudah-mudahan ke depannya setelah anaknya ini juga bisa mengupgrade dirinya di luar, dia bisa juga menelurkan ini kepada masyarakat. Kalau saya melihat kenapa banyak perempuan, itu tadi seperti Ibu Fitri bilang, banyak sebenarnya perempuan yang tidak memilih perempuan. Kenapa? Kan ini menjadi pertanyaan juga. Kalau saya melihat kemungkinan besar setelah dia terpilih, perempuan-perempuan ini tidak merasa memiliki yang sudah dipilih tadi ini, yang menjadi keterwakilan ini. Dalam arti mungkin perempuan ini tidak kembali ke keluarganya. Dalam hal di sini keluarganya adalah pemilihnya, kan begitu. Jadi banyak perempuan yang sudah memilih perempuan tidak merasa memiliki. Jadi ada juga pemikiran ya ngapain milih dia kan gitu. Nah, ini juga menjadi poin penting juga untuk kita kaum perempuan, baik itu yang sudah ke depannya karena kita mau pesta demokrasi, yang sudah terpilih atau mau terpilih, ya kalau sudah terpilih itu ya kembalilah ke keluarganya juga. Memberi rasa nyaman itu kan penting ya, merasa memiliki supaya ya itu tadi, keterwakilan perempuan itu dimiliki juga perempuan gitu. Baik Bu Imelda, jadi memang sangat menarik dengan bagaimana kesadaran perempuan ini bisa ditumbuhkan baik dari sisi akademisi atau lingkungan dan baik juga keluarga. Ya pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetap di Rumah Demokrasi.
Baik saudara, Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi. Kita sudah tidak terasa nih dengan pembahasan yang luar biasa tadi terkait dengan perempuan dalam politik. Kita sudah masuk ke dalam segmen terakhir di Rumah Demokrasi. Dan kita akan mendengarkan closing statement atau pernyataan ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan hebat yang ada di Jambi dan juga di Indonesia. Masing-masing dari narasumber akan kita berikan waktu 1 menit. Boleh dari Bu Ratu sendiri, bagaimana atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkhusus yang perempuan yang ada di Jambi? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebetulnya undang-undang keterwakilan 30% perempuan itu udah sangat membantu. Karena ini juga cukup memberikan efek. Akan tetapi tentunya kita tidak boleh berpuas diri dengan undang-undang itu. Harus kemudian ketika terdapat kendala, solusi apa yang harus disiapkan harus menjadi PR bersama yang harus juga dikerjakan secara serius. Jadi saya sangat mengharapkan sesungguhnya, karena yang punya kekuatan sangat besar itu pasti pemerintah. Pemerintah yang harus secara serius juga mengajak kita semua untuk bersama-sama memperhatikan ini. Tadi Bu Fitri secara gamblang menyebutkan variabel-variabel yang akan kemudian mensukseskan peran perempuan dalam politik. Kita sangat sepakat untuk itu, tinggal bagaimana memang kita mendorong pemerintah. Saya berharap Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi, saya mohon maaf belum tahu siapa namanya, yang betul-betul mengajak kita semua untuk bersama-sama secara serius melibatkan ini. Saya tidak melihat terus terang sampai sekarang camat yang serius terjun masalah ini, lurah yang serius terjun masalah ini. Masih hanya seriusnya kalau ada jalan bocor, ada jalan berlubang, ada masalah air, masalah segala macamnya gitu. Bukan itu tidak penting-penting. Tapi persoalan kita juga tidak jauh kalah pentingnya. Jadi kuncinya adalah bagaimana memang mau atau tidaknya saja kita memperhatikan masalah ini. Baik Bu Ratu, terima kasih Bu Ratu. Selanjutnya Bu Fitri, bagaimana Bu Fitri? Baik, saya mulai. Terima kasih. Saya sangat senang sekali ya bisa bergabung dalam TTRI, apalagi pematerinya luar biasa. Ada Bu Ratu Munawarah ya, orang yang tidak asing dalam kancah politik di Provinsi Jambi tentunya. Bahkan saya bersahabat sejak tahun 2008 ya Bu Ratu ya. Bu Imelda walaupun baru kenal, luar biasa, sangat bahagia ya bisa kenal dengan Bu Nasa atau Bu Imelda. Baik, berbicara politik, perempuan dalam politik, bahwa perempuan adalah seorang ibu. Ibu adalah madrasatul ula, yaitu madrasatul ula adalah pendidikan pertama bagi anaknya, khususnya perempuan. Maka dari situlah lahirnya seorang perempuan yang luar biasa, yang berkualitas, dari seorang ibu yang berkualitas. Maka dari itu, ibu adalah kunci dari pendidikan politik perempuan itu sendiri. Kedua adalah bagaimana mencapai kesetaraan gender ini dapat dicapai, tentunya tidak terlepas dari kesenjangan antara laki-laki dan perempuan setara dari bidang manapun, terutama bidang politik. Maka dari itu, mari perempuan kita yang khususnya di Provinsi Jambi saling mengupgrade diri, bagaimana menciptakan diri kita bisa berkualitas, bukan hanya dari sisi pengetahuan, tapi dari sisi akhlak yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fitri, Bu Imelda maksud saya. Ya. Saya pesannya kepada kaum saya, kawan-kawan perempuan, ayo jangan menunggu kita, pemerintah atau pihak lain yang datang menggandeng kita. Jadi apapun yang ketersediaannya sekarang, baik peraturan, undang-undang, segala macam tuh, ayo kita sama-sama kita raih, kita rangkul, kita gapai. Karena apa? Kalau bukan kita yang menyuarakan, siapa lagi? Kalau kita yang tidak mau meraih atau mengambilnya, siapa lagi? Jadi harapan saya kepada kaum perempuan dimanapun berada saat ini, jangan menahan diri, jangan mengurung kemampuan pemikiran suara kita hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Ini saatnya kaum perempuan untuk menunjukkan dirinya. Kita ini orang-orang yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah, apalagi keluarga kita. Maju bersama di Provinsi Jambi. Baik, terima kasih, luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Ada Bu Ratu melalui via daring yang sudah bergabung bersama kita, kemudian ada Bu Fitri dan juga Bu Imelda yang begitu luar biasa memberikan pandangannya bagaimana sebenarnya perempuan ini bisa terlibat dalam politik dan bisa memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan dan perkembangan bangsa, khususnya yang ada di Provinsi Jambi. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Hazet Akbar, mewakili kerabat dan kru tugas yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.